Jumpa lagi di channel yang membahas mengenai update teknologi terkini. Nah, kali ini kita akan coba membuat router. Nah, tidak pakai Cisco, tidak pakai MikroTik, kita pakai sistem operasi yang lumayan populer. Sistem operasi apa itu? Yaitu Ubuntu. Nah, jadi kita semacam membuat router sendiri. Bagaimana caranya? Kita siapkan saja alat simulasi kita kayak VirtualBox dan sudah terinstall sistem operasi guestnya Ubuntu sebagai routernya, dan satu sistem operasi klien, ya, boleh apa terserah, boleh Mint, boleh Ubuntu, atau boleh dari yang logonya jendela. Ya, saya pakainya Linux Mint. Kalian yang mau berkreasi silahkan. Untuk cara install VirtualBox, cara menginstal OS Guest, bisa kalian lihat di link di deskripsi ya. Saya sudah buat video banyak, dan cara untuk membuat layar full screen juga sudah ada. Silahkan dicoba saja. Ya, udah berlama-lama, kita buka saja Ubuntunya. Nah, terakhir kita pakai Ubuntu sudah selesai menginstal LAM. Nah, jangan lupa untuk di snapshot supaya kita tidak kerja berulang kali ya. Ini saya sudah selesai membuat router, tapi saya mau ulang lagi ya. Saya restore ke yang LAM. Oke, start. Ya, mulai masuk Ubuntunya. Ya, masuk Ubuntunya. Nah, jadi ini ya, kita setup router menggunakan VirtualBox. Nah, ini saya ada beberapa OS guysnya, ada Ubuntu, Mint, Ubuntu. Di sini Ubuntu sebagai server, Mint sebagai kliennya. Jadi topologinya seperti ini. Di OS Ubuntu dia sebagai router, karena router setidaknya dia mempunyai dua network adapter. Yang satu berfungsi untuk WAN, atau biasanya ini yang port yang terkoneksi ke awan internet, atau ke ISP, Internet Service Provider. Yang port satunya dia connect ke LAN. LAN itu nanti digabungkan ke switch ya, dia nanti connect ke banyak PC. Kira-kira gitu. Dan sini untuk OS kliennya pakainya Mint. Jadi PC-PC ini nanti bisa diibaratkan Linux Mint ya. Karena sebagai klien dia cukup butuh satu network adapter. Oke. Sebelum itu kita lihat dulu bahwa untuk settingannya ya, di Ubuntu, network adapternya yang satu untuk WAN itu settingnya sebagai NAT.
yang connect ke ISP. Sedangkan yang adapter yang LAN dia pakainya internal network. Nah, sini kita ubah dulu settingannya di virtual box-nya. Nah, kita ubah di virtual box-nya. Tapi sayang sekali untuk mengubah settingannya itu harus dalam posisi off. Nah, kalau dalam posisi on dia disable nih. Kita off kan dulu. Oke, sudah off. Kita masuk ke setting. Pilihnya yang Ubuntu ya. Di yang adap 1 NAT, yang adap 2 pilih internal network karena untuk jaringan internal. Nah, sudah oke. Cek lagi 1 NAT 1 internal network. NAT internal network. Oke. Start. Oh, sudah selesai di setting, jalankan kembali. Oke, sambil nunggu Ubuntu-nya booting ulang, kita setting juga yang Mint ya. Yang Linux Mint ini juga pakainya internal network. Nah, kita masuk lagi ke VirtualBox, pilih ke Mint, setting, network. Nah, pilih yang internal network. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Ubuntu-nya. Di sini kita akan setting IP dari Ubuntu ya. Karena tadi kita sudah membuat dua internal adapter ya, maka ini ada dua ENP 0 S3 dan ENP 0 S8, low-nya localhost. Nah, secara default karena yang ENP 0 S3 atau Ethernet 1 nih, karena pakainya NAT, IP-nya dia defaultnya ini 10.0.2.15. Sedangkan yang Ethernet 2 atau ENP 0S8 ini yang nanti akan kita ubah IP-nya menjadi sekian, 192.168.18.1. Nah, ini ya, di networknya ada dua. Yuk kita setting dulu. Yang pertama, untuk yang adapter yang WAN-nya atau Ethernet 1 atau yang ini ENP 0S3, kita settingnya pakainya DHCP saja, biarkan nanti dia otomatis cari default rootnya, biarkan. Yuk kita pastikan dulu apakah sudah. Defaultnya dynamic 10.02.15, ini sudah dynamic, jadi sudah sesuai yang kita harapkan. Sekarang bagaimana yang dua, yang LAN? Untuk yang ke LAN kita settingnya manual, di setnya menggunakan IP 18.1 ya. Ini ya, 18.1.
netmasknya 24 atau 255.255.255.0. Kita masuk setting PV4 manual 192 atau 68 18 1 255 255.255.0. Gateway-nya biarkan kosong saja. Oke, kalau sudah, kita sekarang setting sysctl.conf. Filenya ada di mana ini? Ini kita harus login sebagai super admin dulu. Jadi kita ketikkan sudo karena saya tidak mau repot pakai nano, soalnya pakainya buka file explorer. Saya ketikkan panggil Nautilus. Nanti masuk di sistem root, cari file yang namanya sysctl yang kita ubah nanti. Yuk, kita panggil terminalnya. Tekan sudo, masukkan password, kemudian sudo command I Nautilus, enter. Ya, keluar file explorer sebagai root, buka file system root, masuk etc, cari sysctl.conf atau config. Masuk. Nah, ini konfigurasi yang digunakan untuk router nanti. Yang kita konfigurasi yang mana? Masuk ke, cari ke baris 78 ya, baris 78. Hilangkan tanda pagarnya seperti atasnya, hilangkan sehingga 28 ini tidak ada tanda pagarnya. Pagar ini maksudnya komen. Kalau komen tidak ikut dieksekusi ya. Ini berarti kita membuat IP forwarding enable. LAN 28, hilangkan tanda pagar, jangan lupa klik save. Sudah save, bisa di close saja. Nah, itu ya, hanya mengenablekan komen saja, mendisable, berarti mendisable komen. Oke, setelah itu yang dilakukan apa? Kita cek. Nah, kita setup routingnya. Kita setup routingnya dengan mengetikkan perintah ini, eptabel maintain hingga masquerade. Nah, kemudian cek rootnya apakah sudah seperti ini. Ya, kalau sudah, ketikkan lagi yang bawahnya ini, masquerade lagi. Nah, di sini kalau kita perhatikan yang di masquerade ini ENP0S3. Jadi mau ngomong bahwa adapter ini adalah sebagai WAN-nya yang connect ke cloud. Yuk, kita langsung praktek. Buka terminal, saya resize supaya ya, saya buka tab baru di terminal. Login lagi sebagai administrator. Masukkan password, tekan
IP tabel mente nat min A besar. Nah, ingat A nya besar kecil di Linux berpengaruh. Pos routing spasi strip O, ini O ya, O kecil bukan 0, adapternya ENP 0 S3 spasi main J kapital mas kue rati, enter. Oke, berhasil. Cek routingnya, root strip n. Nah, ini harus install dulu pakai apt install nettool karena tidak dikenali. Install add strip tools, enter. Tunggu. Ini ada library yang harus kita download, ada yang sudah bawaan. Nah, ini kita harus download. Yuk, lagi ketikkan root strip n, enter. Nah, di sini sudah routingnya sudah ada nih. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Kita restart dulu Ubuntu-nya. Nah, boleh restart, boleh shutdown. Saya pakainya shutdown saja. Ini shutdown. Begitu, saya exit dulu. Exit. Nautilusnya saya close, Ctrl C, exit, exit, close, shutdown, power off, power off. Nah, sambil nunggu setelah power off, sekarang kita setting di Linux Mint-nya. Nah, kita ubah IP-nya menjadi 18.2 supaya satu LAN dengan tadi LAN routernya 18.1. Nah, yang menarik di sini gateway-nya adalah gateway milik LAN routernya. Di Ubuntu tadi IP-nya 18.1. Nah, sedangkan DNS-nya pakai DNS Google 84 kali dan 82 kali 42 kali. Yuk, setting Mint-nya. Nah, nanti sudah networknya sudah di internal network. Nah, sekarang start. Jika ada keterangan no bootable medium font bagi yang sudah pernah menjalankan Mint sebelumnya, di tutorial saya sebelumnya juga ada bahwa kita menjalankannya secara live CD karena Mint-nya untuk testing klien saja. Nah, sedangkan ini dia bilang tidak ada bootable medianya. Caranya gimana memperbaikinya? Gampang saja, klik device, optical drive. Nah, ini saya sudah memasukkan file ISO-nya. Kalau yang sudah ikuti tutorial saya sebelumnya seharusnya juga sudah keluar. Nah, pilih saja Linux Mint, klik, kemudian bisa mesin di reset.
Kemudian seperti ini, reset saja ya. Jadi bootable-nya sudah masuk, start Linux Mint, enter. Kita tidak perlu repot-repot install Mint-nya karena ini untuk mengetes kliennya saja. Kita servernya ada di Ubuntu ya, sudah masuk. Oh ya, ini Mint-nya sangat ringan ya, nih ya, Mint yang paling ringan karena pakainya desktop XFCE. Sudah, kita masuk di pojok kanan bawah sebelah lonceng ada lingkaran, ini where connection. Nah, ini dia sedang mencari koneksinya karena internet network dia bingung. Nah, klik kanan, edit connection. Nah, masuk where connection, klik 2 kali, nyari ke tabnya API v4, ubah dari automatic ke manual, kemudian klik add, masukkan IP-nya 192.168.18.2, netmasknya tadi 24 ya. Oh, gateway-nya tadi 192.168.18.1, DNS servernya milik Google. Terus domain alamat satunya. Nah, sudah, save, close, klik kiri, biasa di disconnect dulu, susah nih. Nah, jaringan di disconnect dulu, putuskan, kemudian sambungkan lagi, klik kiri, where connection. Nah, kita cek, IP-nya sudah ganti ya, sudah ganti 18.2, gateway-nya 18.1 atau root. Nah, kita hidupkan kembali Ubuntu-nya. Jadi ini Ubuntu-nya hidup dengan settingan dia sebagai router. Dia sudah mempunyai satu port untuk WAN dan satu port untuk LAN. Nah, nanti bagi kalian yang tertarik mendalami mengenai jaringan, bisa dikembangkan lagi. Mungkin kalian bisa menjadi penemu the next MikroTik. Nah, MikroTik ada untuk menjadi opsi selain Cisco, lebih murah. Nah, tantangannya sekarang kalian bisa membuat the next MikroTik ya. Bisa membuat router yang lebih murah dari MikroTik. Menggunakan apa modelnya? Ubuntu ini. Oke, nanti kalau sudah login, kita cek nih. Kita cek dari Ubuntu-nya dulu. Apakah sudah nyambung ke klien kita. Klien kita tadi pakainya Mint, IP-nya 18.2. Nah, harusnya sudah nyambung. Dan kalau selesai, nah, kita cek di Linux Mint-nya apakah sudah bisa connect yang pertama ke gateway-nya di Ubuntu, IP-nya 18.1 belakangnya.
dan sudah harus bisa connect internet. Dan kalau belum bisa connect internet, kita masukkan perintah masquerade lagi. Nah, yuk kita cek. Masuk Ubuntu, masukkan password. Oke, masuk terminal, tes ping 192.168.18, IP-nya dari Linux Mint 2, enter. Nah, sudah connect ya. Dan pastikan ini juga sudah connect internet dulu. Saya ping dawuhan.my.id. Nah, sudah reply. Sekarang kita cek dari minnya. Sama, buka terminal, ping gateway-nya. Gateway-nya tadi 192.168.18.1. Oke. Connect. Sekarang coba ping internet. Ping dawuhan.my.id. Nah, di sini masih belum connect ke internet. Nah, ini sedikit rada tricky. Nah, kita masuk lagi ke Ubuntu-nya. Nah, kita masquerade lagi post routingnya. Nah, tadi sudah diketik pakai anak panah saja. Masuk sudoku dulu, masukkan password. Mana tadi? Ya, ini masquerade-nya. Hapus dari ENP. Tidak usah dihafalkan, dilihat saja. IP tabel main T, NAT, main A, post routing, main J. Nah, main O nya di delete, main J masquerade. Nah, dah, enter. Ya, sudah selesai. Cek lagi dari minnya. Nah, selamat. Sekarang min sudah terhubung ke router dari Ubuntu. Nah, terbukti sudah reply. Nah, kita tes bagaimana kalau network adapternya di Ubuntu off. Ya, kita matikan dulu. Kita coba gateway-nya dulu dimatikan. Apa yang terjadi di Linux Mint? Ini ya, ping gateway-nya off ya. Kalau ping ke internet dawuhan.my.id juga off. 100% paket loss. Nah, sekarang bagaimana kalau LAN-nya hidup tapi WAN-nya mati? Cek. LAN-nya hidup ya. Connect. Gimana dengan internetnya? Nah, internetnya tidak bisa hidup. Nah, 100% paket loss.
Kita kembalikan lagi ke on. Gateway-nya connect. Internetnya dawan.my.id juga connect. Di sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Maju terus open source Indonesia ya, untuk kehidupan yang lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.